وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب. أما بعد. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salat serta salam teriring pula kehadiran Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga, para sahabat-sahabat beliau, sahibu ta'ziyah, keluarga pemangku duka yang saya hormati. Kita mendoakan semoga mendiang almarhum ibu janda beserta anak dan cucu diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepergian daripada almarhum, dan semoga almarhum kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mardiyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mewakili pemerintah Kota Bitung, Bapak Sekretaris Lurah Pak Tommy, yang sudah banyak menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan ucapan turut berbela-sungkawa. Bapak Ketua Kerukunan Jawa yang juga staf khusus dari kota, Bapak Arasinaba, Ketua Kerukunan Jawa, ya, apa? Saya susah mau bilang karena kita orang Persatuan asli, tidak campur. Jadi, ya itu yang dimaksud tadi itu, kayak Mas Haji Udin, Bapak Imam Masjid Uswatun. Saya lihat juga ada Bapak Imam Haji Mukani tadi beserta ini. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Tadi sempat Pak Sekretaris Lurah menyinggung-nyinggung soal apa tadi? Sekcam, mohon maaf, Sekcam menyinggung-nyinggung soal caleg. Jadi sudah paham toh? Sekarang saya tidak mau menyinggung caleg manapun, takut ada yang tersinggung. Saya mau berbicara tentang hidup dan kematian. Artinya, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengutip satu ungkapan dari Al-Imam Ad-Daqqaq. Beliau mengatakan begini, Bu. Man aktsara min dzikril maut ukrima bisalatsa. Barang siapa yang banyak mengingat mati, maka ia diberi 3 kemuliaan. Ini yang banyak ingat mati, bukan yang sudah tahu mati. Bagi siapa yang ingat mati, apalagi banyak ingat mati, maka dia akan mendapatkan 3 kemuliaan. Yang pertama, ta'jilut taubah. Orang ini senantiasa selalu untuk bertobat setiap ada kesalahan, dosa dan kehilafan. Tanda-tanda orang yang suka bertobat, pertama, ingat rumah ibadah. Oke. Tanda-tanda orang yang suka bertobat, selalu jaga dan pelihara salatnya atau ibadahnya. Tanda-tanda orang yang banyak mengingat kematian, yaitu yang selalu mau berbaik hati dan berbuat kebajikan kepada siapapun. Ar-Rahimun, kata Nabi, yarhamhumur Rahman. Orang yang hatinya penuh dengan kasih, pasti dia dicintai oleh yang maha pengasih. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai dan kasihi kepada sesama yang ada di muka bumi. Nabi tidak menyebut agama. Niscaya yang di langit akan mengasihi engkau pula. Bukankah yang hadir di sini muslim dan non muslim?
Ini fakta bahwa almarhum orang baik. Almarhum orang yang suka mengenal apa dan siapapun dan dari manapun, tanpa harus mempermasalahkan dari mana suku, agama, dan golongannya. Ini menunjukkan bahwa inilah NKRI. Kalau ada tetangga pilih tetangga, berarti dia bukan ar-rahimun, bukan orang yang ada kasih, tapi perlu dikasihi. Saya paham ini? Tanda yang ketiga, orang yang banyak mengingat mati, kata Nabi, kata Imam Ad-Dakhak, yaitu qana'atul qalb. Apa saja yang dia dapati selalu merasa cukup tanpa harus melihat kelebihan orang lain. Apa saja yang ia peroleh selalu merasa puas tanpa harus melihat yang di bawah. Yang di atas tidak membuat dia lupa diri, yang di bawahnya tidak membuat dia lupa kasih sayang. Itu namanya qana'atul qalb. Kemuliaan kedua Allah berikan kepada mereka yang banyak ingat mati. Kemuliaan yang ketiga, nasyatun fil ibadah. Orang ini, perhatikan, baik dikalah muda, dikalah dewasa hingga tuanya, selalu ingat untuk ibadah. Kalau kita muslim di masjid, kalau kita muslim 5 waktu, kalau non muslim ada di gereja, ada di kolom, ya. Kalau Hindu ada di pura, Konghucu ada di kelenteng. Itu rumah-rumah ibadah mereka. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana Ustadz dengan orang yang lupa mati? Bedakan lupa mati dengan dintau mati. Itu yang dintau mati itu, Bu, paginya tersenyum, siangnya terbahak-bahak, sorenya lupa daratan, malamnya mati. Kenapa? Banyak hal yang dia buat yang mempersingkat riwayat hidupnya. Itu tuh panawair, itu tuh ehabot, itu tuh miras, itu narkoba, dan sejenisnya. Dan pasar tua dan pergi tokor pun banyak peminatnya. Makanya Pak Seklur, saya paling jarang diundang di dalam dan di belakang. Karena mereka sudah paham, kalau undang Ustadz sudah ada materi lain yang dia mau kasih. Kewajiban. Tokoh agama mewajibkan dirinya untuk selalu mengingatkan jamaahnya, untuk selalu mengingatkan tetangga sekampungnya. Kalau bukan kami, siapa lagi? Kami tidak bisa mencegah karena Anda lebih kuat dari kami. Kelompok Anda, perhimpunan Anda jauh lebih kuat dari kita karena Anda komplit dengan panawair. Kita tidak punya apa-apa, kita hanya punya doa dan nasihat. Bisa dipahami nih Pak? Bu? Itu yang pertama, orang yang lupa mati. Orang yang lupa mati, kata Imam Ad-Dakhak, man nasyal maut, siapa yang lupa akan mati, uqiba bi thalatha, dia akan mendapatkan 3 kehinaan. Kalau tadi 3 kemuliaan, yang ingat mati. Sekarang yang lupa mati, 3 kehinaan. Yang pertama, taswifu taubah. Tanda-tanda pertama orang ini suka menunda-nunda taubat. Bikin salah tidak taubat, cuma tambah ada, kurangi tidak ada, apalagi menghentikan. Ingat, ini musibah yang datang kepada orang yang lupa akan mati. Tanda kehinaan yang ketiga, yang kedua, kata Imam Ad-Dakhak, tarkur ridha bil kafaf. Kalau dia dapat lebih tidak bersyukur, dapat kurang mengeluh, dapat musibah orang lain disalahkan. Ini ciri orang yang lupa mati. Tanda kedua itu. Tanda yang ketiga, at-takasul fil ibadah. Kau lihat hidupnya tidak rajin ibadah, bahkan tidak mau ibadah. Masjid di depan bagaikan monumen dia lihat, cuma untuk diperingati.
Gereja di depan, dia anggap itu hanya tiang berdiri kosong tanpa memberi nasihat. Ini tanda-tanda yang ketiga, musibah yang akan datang kepada mereka yang lupa mati. Kalau ini dia kembangkan, maka muncullah sodintau mati. Berbuat baik sudah tidak, ibadah tidak, semuanya tidak. Yang ada only me, not you. Hanya saya, kau tidak. Ini yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya daerah Maesa. Tokoh-tokoh agama kita, tokoh pemerintah kita seakan-akan sudah capek mengurus masyarakat dan jamaahnya. Ya, saya harus sampaikan. Kapan lagi mau pada kumpul begini? Kalau kita bicara sendiri di rumah cuma bini dan anak yang dengar. Tapi kalau begini sampai sekelur dan stafus dengar. Tinggal bagaimana pemerintah dan tokoh masyarakat menyikapinya ke depan. Jangan nanti sudah terjadi kerusuhan, baru muncul satu-satu sebagai membela masyarakat kecil. Kematian mengingatkan kita banyak orang. Itu sebabnya saya tutup pesan terakhir dengan ucapan Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, An-nas niyamun. Manusia itu waktu hidup dia tertidur. Fa idza matu intabahu. Tapi ketika dia mati, baru dia terbangun dari tidurnya. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Kalau orang ada hidup, jarang dan tidak suka berbuat kebaikan. Orang ada hidup, uang disimpan deposito lebih berharga daripada berbagi kasih dengan orang yang susah. Ketika ada hidup, emas bertumpuk di lemari, sedekahnya kurang. Oke. Ini dia tertidur, Bu. Dia sedang tertidur. Dia mengumpulkan harta bendahnya. Sedangkan dalam sabdanya Nabi kita mengingatkan, man mata dzakarallahul malaika ma qadama wan nas nuqassim ma khalafa. Kata Nabi, kalau manusia sibuk mengumpulkan dan menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan harta dunia, lupa berbagi kasih, ingat, kata Nabi, ketika mati, dia dibicarakan oleh malaikat tentang apa yang dia buat di kala hidup. Tapi manusia akan berbicara, berapa bagianku dari peninggalan hartanya. Malaikat bicara amal baik dan buruknya ketika mati. Manusia bicara tentang bagiannya masing-masing. Ternyata yang dikumpulkan di kala hidup inilah yang akan dibagi oleh ahli waris. Bahkan tidak jarang ahli waris memfitnah, menuduh, bahkan saling membunuh hanya untuk peninggalan yang dia kumpulkan seumur hidupnya. Jadi paham? Ini zaman sudah tidak boleh bicara lembut-lembut. Kalau kita bicara lembut-lembut, Pak, musibah tidak pernah berganti. Bertambah ada, berkurang tidak. Kita bikin zikir akbar di mana-mana, salawat di mana-mana, tangisan menyertai ketika zikir. Tapi tangisan ini tidak mampu merubah takdir langit untuk musibah datang silih berganti. Di mana doa kita yang hidup? Di mana doa tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang hidup? Kenapa kali ini tidak didengar oleh Tuhan? Karena antara pemimpin dan rakyatnya, kama taquluna yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, begitu pula pemimpin lahir dari kalian. Bisa? Maka ini tetap saya harus sampaikan terus-menerus. Karena kita para mubalik bukan mencari nama dan popularitas. Kita saling mengingatkan agar saya dan kita semua terhindar dari petaka dunia, apalagi azab akhirat. Kalau cuma sekedar popularitas, saya akan cari bahasa yang membuat Bapak Ibu senang kepada saya.
Saya akan membuat Bapak Ibu selalu mengundang saya, karena di balik undangan ada amplop yang tersedia. Betul tidak? Tapi kalau cuma itu amplop kita kumpul tinggalkan kepada anak keluarga, saya dan kalian juga sama-sama akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih banget, Bu. Terimalah apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami sampaikan. Tinggalkan kepribadian kami yang penuh kekurangan, salah dan khilaf, karena kami manusia. Sebab tanpa itu kita semua akan binasa sebelum kita dimatikan oleh Allah. Kemarin gempa bumi silih berganti, kemudian banjir bandang sebagai ganti kedua, sekarang panas ekstrim, global warming melanda. Mau tunggu apa lagi, Bu? Mau tunggu apa lagi, Pak? Majlis taklim bukan lagi jadi majlis taklim. Mereka mengharamkan sampai-sampai ada yang tidak mau mengundang para ustadz. Mereka lebih rida dengan arisan dan sebagainya. Saling bersaing mempertahankan seragam. Allah tidak tanya arisan kalian. Allah tidak tanya seragam kalian. Tapi Allah akan tanya apa yang kalian pertanggungjawabkan dan pertanggungjawabkan di dunia. Masjid dijadikan tempat mengundih daripada arisan. Saya tutup dengan satu peringatan Allah melalui lisan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nas yadkhuluna al-masajid wa yujalisuna fiha hilakan wa laysa bihim lillahi hajah, kata Nabi. Akhir zaman kau lihat nanti, kata Nabi. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam masjid, duduk berkelompok-kelompok, saling menyalahkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, membenarkan kelompoknya, mengkafirkan kelompok yang lain. Sesudah itu yang terjadi adalah mereka berdebat tentang urusan dunia. Imamuhum dunya wa laysa lillahi fihim hajah, dan mereka di dalam masjid tidak butuh kepada Allah. Mereka jadikan rumah Allah sebagai tempat kedua sesudah urusan bisnis. Di pasar gagal, di masjid berdoa, mudah-mudahan bisnis lancar. Bisa dipahami? Saya ingat almarhum. Saya mohon maaf agak panjang walau tadi MC bilang kasih kurang-kurang, karena saya tidak mau kalah dengan Syekh Cap. Habis kalau butuh habis dia. Ya. Jangan berjanji, Pak. Innal wa'da kana anhu mas'ula. Innal ahda kana anhu mas'ula. Setiap janji akan ditanya oleh Allah. Setiap janji akan ditanya oleh Allah. Orang tidak dilarang berjanji, tapi jangan hambur janji hanya untuk menyenangkan Anda sesaat. Dan jangan Anda dapat gelar seperti yang dibilang oleh Syekh Jam tadi. Om Teher, Bu Teher. Besok-besok lagi mungkin lain. Ini semua saya ingat almarhum berkata kepada saya tahun 2019. Tahun 2019 akhir Desember. Kita delapan orang. 4 pasang suami istri. Saya, istri saya, almarhum dengan ibu mendiang janda, dengan ada ibu dari sana berserta ini. Suku Mutiara Minang, 8 orang kita pergi umrah. 2019 tanggal 10 Desember. Hari pertama kita turun di Madinah. Kita langsung ke hotel. Hotel itu depan Masjid Nabawi. Almarhum selepas meletakkan pakaian kotor, almarhum tidak sempat mandi apa semua, tidak. Almarhum duduk depan hotel melihat Masjid Nabawi. Beliau memandang Masjid Nabawi. Ini ucapannya yang saya tidak pernah sampaikan kepada dia maupun teman-temannya. Beliau berkata begini, kan cuma berdua kami selepas salat subuh, berdua. Dia duduk sambil melihat Masjid Nabawi. Dia berkata, Ustaz, sementara ini saya cuma mampu umrah. Saya sudah mendaftar haji. Tapi wallahu alam, apa saya bisa datang sebagai Duyufur Rahman? Saya bilang, saya panggil Mas.
Mas, urusan haji itu urusan Allah, bukan urusan sampean. Urusan sampean daftar, lunasi, sisanya tawakal kepada Allah. Kalau urusan haji urusan manusia, maka ibu akan dapati hanya orang punya duit yang bisa berangkat. Penjual tomat di pasar tidak boleh berangkat. Tapi fakta mengatakan, ya, Imam Masjid Al-Jauhar, Haji Umar, orang yang hanya jualan cincin di muka Masjid Ribatul Qulub, dengan satu asbab kecil di rumahnya Haji Gani, nama beliau diundi keluar sebagai tamu Allah tahun itu. Ingat, store saja urusan naik dengan tidak, Allah punya urusan. Sekarang pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan almarhum? Ini jasad almarhum masih ada di depan kita. Saya jawab, dia telah selesai menunaikan rukun Islam. Pahalanya mendahului uangnya, pahalanya mendahului rukun hajinya, pahalanya mendahului semuanya, karena dia bukan hanya niat. Pak, saya jelaskan sedikit. Itu niat ada dua macam. Tolong perhatikan, niat ada dua macam. Ada sekedar pasang niat, ada yang dengan muktarin, niat langsung bekek. Ibadah haji, niat, betul tidak? Actionnya langsung store, itu yang dimaksud niat yang paling afdal. Store, niat, ikut store. Urusan kuota itu bukan urusan kita. Berarti terjadi sesuatu yang tidak diharapkan seperti almarhum, hajinya telah sampai karena niatnya dan perbuatan sudah berbarengan. An-niat bil muqtarin namanya. Yang kedua, ini yang paling banyak. An-niat, cuma niat. Mati-mati di niat, habis-habis di niat, niat pernah bekek. Sampai habis dia berumur, niatnya tidak jadi, semuanya tidak jadi. Dan itu paling banyak pada orang. Saya nanti kalau seumur 40 baru mau rajin di masjid. 39 tahun, 11 bulan, 29 hari, matinya sampai 30. Bu, Pak, nasihat yang paling indah ketika kita ceramah itu di waktu ada jenazah. Di waktu ada jenazah. Kalau esok malam selain cerita itu supaya tertawa. Anda mau tertawa apa sekarang? Coba. Anda tertawa ada jenazah di muka. Hari ini Anda ketawa, besok lusa Anda yang akan di dalam dokbar ini nanti. Maka perbanyaklah ketawa. Karena hidup itu dengan ketawa, mati itu dengan penyesalan atau keberuntungan. Kita yang menentukan di mana akhir hidup. Semoga almarhum mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga umrah dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita insya Allah yang sudah pergi dan yang akan pergi senantiasa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita berkumpul di yaumil mahsyar di bawah panji-panji keagamaan, panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, gabul bijahi Rasul salafil buhul. Demikian yang dapat sekarang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Kami sebagai manusia siap untuk menerima kesalahan itu. Namun bila ada hal-hal yang baik, percaya dan yakinlah yang baik hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah datangnya dari kami manusia. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Untuk acara yang terakhir, yaitu doa penutup, dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Imam Masjid Uswatun Hasanah, Pak Imam Yuni Abbas. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat siang bagi saudara-saudara kita umat Kristiani yang turut hadir dalam pemakaman ini. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan keafiatan untuk sama-sama hadir memenuhi undangan keluarga yang ditimpa musibah. Mudah-mudahan langkah ibu bapak akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah limpahan dan percikan rahmatnya akan sampai kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Haji Mahmud Qasim, sarjana agama, yang tadi kita sudah dengar tausiahnya. Mudah-mudahan semua yang kita dengar tadi menjadi suatu nasihat bagi kita semua, agar kiranya di dalam kehidupan kita selalu mengingat kematian. Yang kami hormati pula sahabat saya Bapak Arasindabang, Bapak Sekcap, Bapak Tommy, Bapak Ibu, para pelayat yang dirahmati Allah. Almarhum kemarin sekitar pukul 2 menghembuskan nafas terakhir, dan perlu saya sampaikan kepada seluruh jamaah bahwa almarhum adalah jamaah saya yang sebelum azan almarhum sudah berada di masjid, dan almarhum merupakan orang yang sosial yang turut membantu dalam pelaksanaan pembangunan masjid. Bukan saja keluarga atau istri dan anak yang kehilangan almarhum, tapi saya imam dan pengurus masjid, juga para jamaah lainnya turut terpukul dengan kepergian almarhum. Tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qarinal mauta tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kita lari darinya, kematian itu akan datang sendirinya. Bapak Ibu, para pelayat yang dirahmati Allah, di hadapan kita almarhum tentu mengharapkan doa dari kita semua. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'im, hamdan yadrin kat majidan ya rabbana hamdaka ma yantahu bi zalali wajhika al-sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. اللهم الأنجم مغفرة إلى أهل القبور أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيتها النفس المطمئنة ادخل الكبار ودخل الجنة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم لا تحرمنا لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Perlu disampaikan kepada seluruh jamaah bahwa acara takziah malam ketiga almarhum akan dilaksanakan pada malam Sabtu atau hari Jumat malam. Untuk itu
kami sampaikan kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam acara takziah nanti. Demikianlah penyampaiannya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu rangkaian acara pada pagi hari ini adalah kita bersama-sama mengantar jenazah ke peristirahatan terakhir. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Makamnya di mana? Iya, kali sih dan. Bapak itu di sebelah Pak Ibu Ya. Iya, Pak. Cik untuk gendri tukang. Anu nek kula nek ziarah Bapak Iya, no. sujud ning kene. Lah bapak nek pundi? Kuliah. Dhuwur nggih enak. Oh, sing tak. Pak sinten? Pak Ibu. Pak nggih. Iya, daerah Jawa iya. Enak tuh ada anu tuh jembatan. Jembatan ada jembatan. Satu orang lantaran pulau kan lalu arisan begini kumpul gitu ya. Boleh. Di amplop.